Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hak konstitusional calon orang tua angkat dan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Atea Aulia, ada Andi Syarifah Azara, ada Kirei Rizky Haura, ada Michelle Elizabeth Guslau. Selanjutnya masuk ke abstrak, yaitu ada penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 83 garing PUU garis data 20 garing 2022 terkait terkait syarat kesamaan agama dalam adopsi anak pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan karena permohonan tidak memiliki legal standing. Pasal tersebut dinilai tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena melindungi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan nilai ketuhanan serta konteks sosio-kultural Indonesia. Penelitian ini menawarkan analisis hukum dan sosiologis secara komprehensif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Thea. Dipersilakan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Penelitian ini membahas pengangkatan anak di Indonesia, khususnya sengketa hukum dalam putusan MK nomor 83 tahun 2022 terkait pasal 39 ayat 3 UU Perlindungan Anak yang mewajibkan calon orang tua angkat dan anak angkat seagama. Permohonan uji materi ini diajukan karena dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Namun, MK menolak permohonan, menyatakan aturan agama tidak bertentangan dengan UUD 945 karena bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak, menjaga identitas keagamaan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengangkatan anak di Indonesia tunduk pada syarat hukum ketat, termasuk syarat usia, kesehatan, status sosial ekonomi, dan kesamaan agama demi menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Selanjutnya masuk ke posisi kasus pada putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 83 garing PUU garis data 20 garing 2022. Yang di sini ada pemohon bernama Leonardo Siaan, seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Judicial Review terhadap pasal 39 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang dipermasalahkan di sini yaitu ada di pasal 39 ayat 3 yang menyatakan calon orang tua angkat harus seagama dengan anak yang dianut eh, dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Selanjutnya di sini ada alasan dan dalil permohonan. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut yang pertama di sini ada melanggar hak konstitusional, yang dimana pasal ini menghalangi haknya untuk membentuk keluarga dan mengadopsi anak, terutama bila anak yang ingin diadopsi berbeda agama dan dinyatakan bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dan ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana hak atas kepastian hukum yang adil. Yang kedua di sini pemohon mengajukan adanya menimbulkan ketidakpastian hukum yang dimana ketentuan seagama menciptakan ketidakjelasan yang tidak fleksibel dengan prinsip best interest of the child yang dimana kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, menurut pemohon, di sini bersifat diskriminatif, di mana pemohon merasa diperlakukan tidak setara dengan calon orang tua angkat yang lain yang seagama dengan anak
anak yang akan diadopsi. Selanjutnya yang keempat itu pemohon mengajukan tidak sesuai dengan hukum internasional dan perbandingan negara lain. Karena pemohon merasa di banyak negara, misalnya Amerika Serikat, adopsi anak itu tidak bergantung pada agama, sehingga pemohon merasa di Indonesia itu dinilai tidak memiliki hukum yang progres. Terus selanjutnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama ada legal standing tidak dipenuhi, yaitu pemohon belum menikah dan di sini diputuskan berarti pemohon belum berada dalam posisi yang konkret untuk mengadopsi anak. Yang kedua, tidak adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual dari eh, sang pemohon. Yang kedua, tujuan dari pasal 39 ayat 3, yang dimana Mahkamah menegaskan bahwa pasal ini bukan diskriminatif, melainkan bertujuan untuk melindungi identitas keagamaan anak. Dan ini juga termasuk dari bagian dari prinsip perlindungan bagi sang anak tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga, ada sejalan dengan Pancasila dan konstitusi, yang dimana prinsip eh, kesamaan agama mencerminkan sila pertama, yaitu eh, ketuhanan yang Maha Esa. Terus di sini juga ditekankan bahwa Indonesia tidak menganut sekularisme, yang dimana agama di Indonesia adalah bagian yang penting dalam kehidupan hukum dan sosial. Selanjutnya eh, yang keempat ada kewajiban konstitusional dan internasional, yaitu perlindungan terhadap anak adalah kewajiban konstitusional dan internasional. Selanjutnya ada hasil putusan, yaitu pada tanggal 21 September 2022, Mahkamah memutuskan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan alasan yang pertama, tidak adanya kerugian konstitusional yang aktual. Yang kedua, pasal 39 ayat 3 dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, malah ketentuan tersebut justru mendukung perlindungan anak dan nilai-nilai konstitusional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirei. Kirei dipersilakan. Selanjutnya hasil penelitian atau analisis kasus. Yang pertama, persyaratan pengangkatan anak berdasarkan PP nomor 54 tahun 2007. Pengaturan tentang persyaratan pengangkatan anak diatur secara beragam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengangkatan anak haruslah bermuara bagi kebahagiaan anak. Sehingga di dalam pasal 39 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Pengaturan mengenai tata cara dari adopsi tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut dengan aturan pelaksanaannya, yaitu Perundang-undangan Nomor 54 2007 dan secara lebih mendalam dan terperinci diatur dalam Permensos Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Syarat calon anak yang akan diangkat di dalam pasal 12, yaitu ada pasal 1 dan 2, yaitu yang pertama berusia belum 18 tahun dan merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. Yang kedua berisi tentang penjelasan persyaratan mengenai usia dari calon anak angkat. Selanjutnya, yang kedua, yaitu akibat hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berbeda keyakinan. Berbeda keyakinan dengan calon anak angkatnya. Mengenai akibat hukum setelah dilakukannya pengangkatan anak dapat dikatakan sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan sebagai tahapan terakhir dari proses dilakukannya pengangkatan anak. Penetapan dari pengangkatan anak ini berupa pernyataan dari majelis hakim yang menyatakan bahwa anak yang hendak diangkat tersebut sudah menjadi anak angkat dari orang tua yang mengajukan pengangkatan anak tersebut. Akibat hukum dari anak angkat ini baru benar-benar muncul
saat telah keluarnya penetapan dari pengadilan negeri dan telah dilakukannya pelaporan oleh orang tua angkat ke hadapan dinas sosial dan orang tua angkat telah melakukan pencatatan anak angkatnya tersebut di catatan sipil. Dengan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan maka akibat hukum yang muncul yaitu berupa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua angkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Kesimpulan, hukum positif Indonesia sebelum dan sesudah peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang mengatur pengangkatan anak. Sebelum PP ini diberlakukan, pengangkatan anak diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1973 dan SEMA nomor 6 tahun 1983. Pada masa itu, prosedur pengangkatan cukup fleksibel dan tidak mengharuskan adanya kesamaan agama antara anak dan orang tua anak angkat. Peraturan pemerintah ini juga menekankan pentingnya pencatatan resmi, izin dari instansi sosial, dan pengawasan negara untuk memastikan perlindungan anak. Sekarang mari kita lihat akibat hukum dari pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Jika pengangkatan anak yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar, potensi sengketa hukum di masa depan, terutama terkait status hukum dan hak keperdataan anak. Selanjutnya, permasalahan hukum yang muncul dari pengangkatan anak dalam konteks hubungan kewarisan, maka aturan tentang adopsi perlu perhatikan dua hal utama, yaitu hak calon orang tua angkat untuk punya keluarga dan kepentingan terbaik anak. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah. Ini juga mencakup hak untuk mendapatkan anak baik biologis maupun lewat adopsi. Menyederhanakan prosedur adopsi tanpa mengurangi mutu seleksi, meningkatkan kapasitas lembaga terkait dalam melakukan asesmen. Sekian. Baik, sekian dari kelompok kami tentang pembahasan hak konstitusional calon orang tua angkat dan kepentingan terbaik anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.